Kenalkan, nama saya Felix Rolantius Jepito dengan NIM 2230 1050 3022. Jadi maksud saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas responsi praktikum mata kuliah basis data 2 mengenai implementasi web untuk mengelola tabel-tabel dari sebuah basis data yang bernama Bengkel Mobil 2. Jadi yang pertama-tama mungkin saya akan mendemokan web yang saya maksud tadi untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini merupakan tampilan awal dari menu tabel bengkel mobil untuk mengelola setiap tabel yang ada. Jadi, pada fitur yang pertama, terdapat fitur pegawai dan nomor pegawai. Ini merupakan fitur untuk mengelola dua tabel, yaitu pegawai dan nomor pegawai. Kita bisa memilihnya. Ini tampilan ketika memasuki fiturnya. Jadi ada kolom yang ditampilkan menggunakan read PHP pada programnya nanti. Kemudian ini ada tambah yaitu read PHP pada program. Kemudian ini ada ubah yaitu update.php dan hapus yaitu delete.php. Mungkin kita akan coba tambah data terlebih dahulu. Di sini tadi udah saya tambahkan data, jadi tinggal kita isi aja sebentar dari PGW 009 dengan JBT 003 yaitu montir, nomor pegawainya juga 009, itu Suherman, kemudian ini nomornya. Nah, jadi data sudah berhasil masuk ke dalam database. Jadi bisa kita lihat di sini data sudah berhasil masuk ke dalam database. Ini. Itu pilihannya tadi JBT 001 ya, harusnya montir. Kita coba update. Ini belum diganti tadi. Terperbarui. Nah, ini tampilannya setelah kita perbarui. Jadi dia mengurutkan data berdasarkan ID jabatannya. Di BT001 yaitu manajer akan diurutkan pada data yang paling atas. Ketika kita ingin menghapusnya juga bisa, maka datanya akan hilang dan tidak ditampilkan pada tabel. Kita bisa kembali ke menu utama, kemudian kita masuk ke fitur jabatan. Jadi di sini di dalam fitur jabatan ada operasi tambah data, ubah dan hapus seperti yang tadi. Untuk jabatan ini sendiri dia diperlukan 3 kolom, yaitu ID jabatan, nama jabatan, dan gaji. Ini kita mulai dari data yang keempat. Berarti JBT 004, misalnya nama jabatannya tukang parkir gitu, misalnya ada. Kita kasih 25.000, 250.000. Ya, kita simpan, maka datanya akan masuk ke dalam database, dan ini dia. Jika kita ingin ubah juga bisa, mungkin gajinya terlalu besar gitu, kita ubah jadi 100.000. Maka data berhasil diperbarui. Lalu kita bisa hapus juga, dan data sukses untuk dihapus. Kemudian fitur yang ketiga ada transaksi dan header transaksi. Di sini terdapat data-data yang ditampilkan. Kita bisa menambahkan data untuk TSK 006,
ID headernya juga 06, biar mempermudah kita. Untuk pegawai PGW 002 dan ID pelanggannya mungkin kita pilih yang 5 aja. Untuk tanggalnya bebas, tergantung penggunanya ingin menginputkan tanggal berapa gitu. Tanggal hari ini tanggal 6, mungkin kita masukkan saja tanggal 6. Lalu total biaya yang ingin kita masukkan juga bisa kita isi dengan 420.000 sebagai contoh. Kita simpan, maka data berhasil disimpan. Ini tadi 420.000. Misalnya kita ingin ubah apa gitu datanya. Untuk ID headernya tidak bisa diubah sudah. Juga begitu juga dengan ID transaksi. Maka yang dapat kita ubah yaitu data-data yang di bawah ID headernya. Kemudian ID pelanggannya berapa gitu. PGW 005. Kemudian kita ingin ubah jadi 500.000. Kita update, maka data berhasil diupdate. Jika kita ingin menghapusnya juga bisa, maka data akan berhasil dihapus. Kemudian fitur yang selanjutnya ada fitur spare part. Ini untuk mengelola tabel pada daftar spare partnya. Ini tampilannya. Jika kita ingin menambahkannya bisa. Sebelumnya kita lihat dulu sampai SPT berapa. Ini SPT 007. Jadi kita bisa menginputkannya SPT 008. Sebagai contoh saja ini. Stoknya berapa? Kita masukkan berapa gitu. Stoknya 8. Harganya 33.000. Maka data akan ditampilkan pada kolom yang paling bawah. Jika kita ingin mengubahnya, mungkin kita akan ubah stoknya gitu ke 10. Maka data akan berhasil diubah. Kemudian kita dapat menghapusnya. Nah, untuk menguji coba setiap operasi tambah, ubah, dan hapus pada setiap fitur. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu pembelian spare part. Jadi di pembelian spare part ini kita bisa menambahkan 4 data pada tabel, yaitu ID pembelian spare part dan sebagainya. PSP 003 berarti PSP 004 yang perlu kita ubah, tambah. ID transaksi juga bebas, bisa kita pilih yang mana gitu. Kita coba yang kelima dengan ID spare part 4 dengan jumlah 2. Kita simpan, maka data yang baru saja ditambahkan akan ditampilkan di paling bawah. Jika kita ingin mengubahnya lagi, melakukan update data, kita misalnya ingin mengupdate data pada jumlah, maka data yang diupdate akan terupdate di sini. Ada jumlah akan menjadi 4, kemudian hapus data. Kemudian pembelian spare part sudah, kita masuk ke service. Pada fitur service ini ia akan menampilkan data yang ada di tabel service dari basis data ya. Kita dapat coba fitur tambah dengan ID yang ingin kita tambah SPC 006. SPC 006, kemudian tes. Kalau pengerjaan misalnya ini hanya untuk inputan angka ya. Untuk menit dia tidak akan muncul. Nah, gara-gara inputannya sudah diatur begitu. Dengan harga, misalnya kita tambahkan 60.000, kita simpan, maka data berhasil disimpan. Ini tadi. Kemudian jika kita ingin ubah, ganti apa gitu.
Empat, servis busi. Emang mobil ada busi. Sebagai contoh saja ya guys. Nah, maka dia akan berhasil di update. Kemudian kita bisa menghapusnya. Nah, jadi setiap operasi CRUD-nya berhasil. Kemudian kita masuk ke pembelian servis. Jadi ini data untuk pembelian servis. Kita bisa tambah untuk mengujinya dari PSP 006. ID transaksinya 3 aja. GW-nya 002. Soal kasir itu. Kemudian ID servisnya 003. Maka dia akan masuk ke sini. Misalnya kita ingin mengupdate juga bisa. ID pegawai. Mungkin yang kita update ID servisnya aja. Nah, maka dia akan berubah. Kita coba hapus dan berhasil. Ya, selanjutnya kita masuk ke fitur yang terakhir, yaitu fitur pelanggan. Jadi di fitur pelanggan ini terdapat dua data yang ditampilkan, yaitu ID pelanggan dan nama pelanggan. Kita dapat menguji fitur tambah terlebih dahulu dengan mengisi ID pelanggan. Misalnya ID pelanggan yang ingin kita isi seperti ini. Kita dapat menyimpannya dan data berhasil disimpan. Kemudian juga kita bisa mengubahnya. Kemudian kita perbaharui, maka data berhasil diperbarui. Maka operasi update berhasil untuk fitur ini. Kemudian kita bisa menghapusnya juga. Dan operasi hapus data berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk demonya. Kemudian kita beralih ke bagian program. Di sini saya hanya akan menunjukkan bagian program yang digunakan untuk operasi CRUD pada setiap fitur. Jadi di sini terdapat sebuah folder bernama responsi Basdat 2. Ini terbagi dari beberapa folder dan dua program. Jadi di sini ada untuk fitur-fiturnya, untuk fitur-fitur CRUD. Yang pertama, CRUD ini bagian yang digunakan. Dia menggunakan query insert into biasa untuk memasukkan data pada tabel jabatan. Kemudian ada delete. Dia menggunakan storage procedure, delete jabatan dari database. Kemudian read begini, dia tinggal select bintang from nama tabel apa gitu. Kemudian ada update, dia menggunakan call update jabatan. Selanjutnya untuk fitur pegawai dan nomor pegawai, kita bisa lihat di sini dia menggunakan store procedure insert pegawai dan nomor pegawai. Untuk delete-nya dia juga sama menggunakan prosedur storage prosedur juga untuk menghapus pegawai dan nomor pegawai. Kemudian read-nya seperti ini. Kemudian update-nya ya memanggil update pegawai nomor pegawai dari storage prosedur dari basis datanya. Kemudian untuk pelanggan, dia menggunakan storage prosedur insert pelanggan. Dia memanggil, kemudian untuk delete-nya juga dia memanggil delete pelanggan, storage prosedurnya. Kemudian ada read, dia mengambil data dari pelanggan. Kemudian ada call update pelanggan, dia mengambil store prosedur update pelanggan dari database-nya. Kemudian kita lihat untuk pembelian service, itu create. Jadi dia menggunakan insert into biasa. Jadi query untuk memasukkan data biasa.
tidak menggunakan storage procedure untuk mengeksekusi create-nya. Kemudian ada delete terlebih dahulu, dia juga sama, dia menggunakan query delete. Kemudian ada read dan ada update. Jadi di update juga dia menggunakan query biasa. Kemudian kita beralih ke fitur yang selanjutnya, yaitu pembelian spare part. Untuk create-nya dia menggunakan insert into query biasa. Kemudian untuk delete dia juga menggunakan query biasa. Kemudian ada read seperti ini. Kemudian ada update. Untuk update-nya juga dia menggunakan query biasa. Selanjutnya ada service. Dia ada create menggunakan insert into. Kemudian delete dia memanggil storage procedure dari database, delete service. Kemudian ada read. Kemudian ada update. Untuk bagian update service di sini dia juga memanggil storage procedure update service dari database. Kemudian spare part untuk create-nya dia menambahkan data menggunakan query biasa. Terus ada delete, dia menghapusnya juga menggunakan query biasa. Read, kemudian ada update. Ini dia menggunakan storage procedure dari database, yaitu update spare part. Kemudian yang terakhir ada storage procedure untuk insert. Pada bagian fitur transaksi header transaksi, dia memanggil storage procedure-nya. Kemudian ada delete. Untuk transaksi header transaksi juga dia menggunakan storage procedure. Kemudian read dan update. Dia juga memanggil storage procedure dari database. Mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan untuk operasi CRUD yang digunakan di dalam program, bagian implementasi CRUD-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih.